orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dia katakan dari tanah kembali ke tanah, dari lubang kembali lubang. Sadar atau tidak sadar ucapan kita itu seperti itu. Dari tanah kembali ke tanah. Apalagi kalau kita marah, dia makan nasi, gua makan nasi, kan begitu. Nasi gua makan ontak. Padahal pertanyaan 3 itu Al-Quran yang bertanya, Faina dan Abu, kemana kau pergi? Jadi pertanyaannya cuma singkat, kemana kita ini kembali? Kenapa? Karena ada 4 yang marifat itu sesat. Al-Quran yang bicara di dalam kemana kau pergi, yang 4. Ya, sebelum kita bicara panjang lebar ya, ketika dia kemana engkau pergi, ini pertanyaannya 4 ini, kemana kau pergi ini. Ya, ada Al-Quran bicara, tapi dalam hal ini ada 4 marifat yang sesat. Yang pertama, Fir'aun. Dia ucapkan ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhanmu yang paling tinggi. Dia menyatakan dirinya, marifat itu bahwa dia itu Tuhan. Fir'aun yang pertama. Yang kedua, orang yang paling payor raya pada masa zaman Nabi Musa, Qarun. Dia makrifat, kenapa? Karena tanah dipegang jadi emas semuanya. Sampai kunci gudangnya ya diangkat 70 ekor unta, nggak kuat. Tanah dipegang jadi emas, semua jadi emas. Wah, kaya raya. Nggak ada lagi kalau bahasa ini yang namanya kaya. Makanya kalau orang namanya harta disebut harta karun. Kalau di dalam masalah yang demikian itu, orang makrifat itu ya bisa dia mengagungkan dirinya, bisa begini-begini ya, atau bisa dengan kekuasaan begini-begini. Salah satunya ini makrifat yang sesat. Jadi kalau di dalam masalah yang demikian itu ya kita sudah tahu, Al-Quran sudah bicara ya. Sebenarnya Fir'aun itu ya dia menyadari bahwa dia itu ya tidak mengerti ya di balik tembok. Kenapa? Karena syaitan udah bilang, kata syaitan, Fir'aun ya, kamu satu kolong Mesir ini kalau kamu berdiri semua berdiri, kalau kamu duduk semua duduk, kalau kamu tidur semua tidur ya. Mungkin kalau kamu itu suruh menyembah ya, kamu ya sekolong Mesir mau kali gitu. Kata Fir'aun, iya deh ya. Begitu itu Fir'aun umumin, begitu umumin Fir'aun mau tidur sama istrinya, diketok pintunya ya, diketok. Marah Fir'aun, man fil khalid, siap di luar. Kata setan, pun di balik pintu aja lo nggak tahu. Tuh, setan udah menggodanya bukan main. Ya. Jadi yang dikatakan ini ya, orang-orang yang makrifat kepada Allah tetapi menyesatkan dan sangat-sangat menyesatkan. Terus siapa lagi sih? Ya, Lahab. Paling kaya ini setelah zamannya Sulaiman ini. Perniagaannya itu antar benua sampai dikalungkan nanti hartanya oleh Allah Subhanahu. Dia makrifat. Kenapa dia makrifat? Dia itu ahli bahasa. Orang Arab yang ahli bahasa itu Abu Lahab. Kenapa ahli bahasa? Ketika Nabi Muhammad membaca Al-Quran, dia ngumpet-ngumpet mendengarkan apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad. Tapi pada saat itu Abu Jahal juga ngumpet-ngumpet. Kata Abu Lahab, Abu Jahal, ini bukannya buatan dia nih. Ini memang benar nih firman Allah. Dia mengakui. Abu Lahab. Begitu mundur beradu pantatnya. Lu ngapain? Lu juga ngapain, katanya dua-duanya. Itu terjadi, memang sejarah Islam begitu.
kakak adik itu. Makrifat dia tahu bahwa Al-Quran itu memang firman Allah. Tapi kenapa dia enggak? Jadi kalau kita semua makrifatnya seperti orang-orang yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nauzubillah min dzalik. Jadi kita ini kalau dalam makrifat itu, kalau kita makrifatnya kayak Firaun jadi Tuhan kita. Makrifat jadi korun ya udah membanggakan. Jadi Abu Lahab, nauzubillah min. Ini 4 contoh dalam Al-Quran. Siapa lagi yang keempat ini? Haman itu siapa sih? Ya? Arsitek. Jadi yang 4 ini digambarkan ya, masalah makrifat itu nauzubillah min. Dan kita kalau misalnya seperti ini bagaimana? Makanya pertanyaan yang 3 ini setelah kita jawab, kita tanya kemana kita akan pergi di sini. Insya Allah, faqad arrafa rabbahu. Kita kenal Tuhan kita. Sebenarnya itu aja. Yang sebagai bahan renungan ini yang 4. Apakah kita sebagai Fir'aun, atau kita sebagai Korun, Abi Lahab atau Haman? Kalau kita tidak, berlindunglah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang demikian. Karena apa? Karena ini kan. Baik, kita bicara makrifat. Karena yang pertama penciptaan dalam masalahnya adalah ibadah. Jadi jalurnya itu yang pertama itu syariatnya benerin. Inilah yang dikatakan ibadahnya. Syariatnya. Ini akan dimintakan tanggung jawab dalam ibadah yang pertama penciptaannya. Allah Subhanahu wa taala sebagai syarih, kalau bahasa kita itu hakim, yang membuat peraturan. Allah turunkan ya melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa syariat. Di mana syariat itu isya'adatil basyari fi ma'asihi wa ma'adihi, untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Ya, jadi di Al-Azhar ya, guru dulu Abdullah Sabi'i manggil guru-guru saya juga sama ya. Yang pertama ya, kalau bahasa kita ya Profesor Dr. Hamka ya sebagai punya ini ya. Tapi yang ngajar waktu itu ya Kiai Hajibullah Binu, Syafi Al-Hazani, Kiai Istikhari, 3 orang. Ya. Istikhari ngajar tafsir ya, Abdullah bin Nuh, Yamin Hajul Abidin ya. Kalau ini ya Sabi Hazami ngajar fikih, Fathul Mu'in. Maka ketika ada acara Jumatan di Masjid Agung Al-Azhar, azan 2 kali. Ketika Profesor Hamka ya sholat di Al-Barkah, azan 1 kali. Ditanya lagi pertanyaan sama Ma'afri, maka dikatakan Imam Syafi'i ketika dia itu berada di rumah gurunya Imam Malik, dia tidak baca muridnya tanya, kenapa kau baca kunut? Menghormat itu wajib. Wakrim doifah dalam hal ini. Maka di situ. Jadi kita udah ini. Jadi kalau di dalam masalah yang demikian, nanti ketemu juga ujungnya. Oh berarti itu orangnya santun kan gitu. Oh dia orang itu akhlaknya mulia. Jadi begitu pahamkah ceramah di sana, tetap aja 1 kali. Begitu mereka pada di sini semua aja 2 kan? 2 kali. Pengajian ulama. Hormat. Tapi kan sekarang nggak ada menghormat kan begitu. Saya baca di terjemah Fiqhus Sunnah itu. Kan dia itu lupa saya namanya itu. Said Sabiq ya. Dia itu kan salah satu juga dosen di Ummul Qura ya di Mekah. Pandangannya menarik banget saya baca. Dia urai ya. Kesimpulannya dia bilang begini dari dia. Sebetulnya katanya orang yang pakai Quran dan nggak Quran itu sama-sama nggak ada kelebihannya katanya. Nggak boleh itu
itu bilang bahwa ini lebih baik, ini lebih baik. Sama itu katanya. Saya mau tanya Pak Ustaz. Dia bilang begitu. Setelah diurai sama dia Pak Ustaz. Ya, diurai sama dia masing-masing. Enggak ada tuh kelebihan dari itu. Sama yang kunut bagus, yang enggak kunut bagus. Bagaimana kalau pandangan Pak Ustaz? Jadi benar Said Sabiq itu dalam kitab Fiqh Sunnahnya berkata demikian. Namun di dalam hal ini Quran itu ada yang tersirat, ada yang tersurat. Begitupun masalah yang namanya dia letterlock baca doa Allahumma hdini fiman hadai. Karena semua yang mengabul Allah. Kalau Allah kabul, di situ dia nggak bisa jawab. Iya, kalau misalnya maaf yang doa seluruh orang Islam, lalu dia berdoa Allahumma zulman khazal muslimin. Kira-kira kabul nggak? Kabul, kemarin kebukti. Kalau saya sih bilang kalau bagi orang awam sebenarnya jadi ada bagusnya kalau dia udah berpegangan itu dia bilang tuh kan, gitu kan. Masing-masing aja dipakai kan. Jadi bagus sebetulnya apa yang dia bilang. Tapi orang-orang yang mengerti ilmunya kan tentu bilang gini, ya apapun bagus itu. Tapi saya pakai ini. Gitu. Kalau menurut saya begitu. Iya, tetapi dalam hal ini ketika pertanyaan ini dilemparkan kepada Said Sabiq lagi, ada sesuatu yang dia tidak bisa ganggu gugat, itu hak Allah, bisa mengabul, bisa tidak, hanya itu aja. Itu akidahnya. Jadi kalau misalnya dalam akidahnya yakin nggak ente berdoa dikabul, yakin ya udah habis kan gitu.